Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nusa ingin mempersembahkan project learning dari kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Riza Saputra dengan NIM 124. Saya Nurul Amalia dengan NIM 127. Saya Cantika Amelia dengan NIM 125. Saya Astiana Fitire dengan NIM 130. Saya Kamelia Hana Sajida dengan NIM belakang 131. Saya Azariel Safadur Tagaol dengan NIM belakang 132. Saya Teria Nurul Hafiza dengan NIM belakang 126. Saya Lintang Lucida dengan NIM 135. Saya Catherine Bennett dengan NIM 133. Saya Fahriza Putri Salsabila dengan NIM 128. Saya Najwa Salsabila Hasan dengan NIM 129. Saya Fabian Anggi Franky Maraja dengan NIM 134. Halo, selamat siang Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Saputra dan juga teman saya Teria Nurul Hafiza. Nah, kita dari Prodi 1 Manajemen FEB UPN Veteran Jakarta nih Pak. Kita di sini pengen wawancari Bapak tentang bela negara nih Pak untuk tugas mata kuliah pendidikan bela negara. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, coba dong Pak kenalin nama Bapak, umur sama pekerjaannya. Perkenalkan, nama saya Sukrillah, umur 28, pekerjaan parkir. Udah kayak. Ya Pak, sebelumnya saya izin bertanya ya Pak, apakah Bapak tahu apa itu bela negara? Terus menurut Bapak bela negara itu apa sih Pak yang Bapak, sepengetahuan Bapak aja gitu? Menurut saya bela negara adalah menjaga NKRI sebagaimana semboyan yang telah dikatakan oleh para pendahulu, NKRI adalah harga mati. Jadi bagaimana kita bisa bekerja untuk membela negara itu sendiri. Sejenisnya saya kan pekerjaan jadi tukang parkir. Jadi bagaimana saya harus membela negara itu dengan berkaitan dengan apa yang menjadi pekerjaan saya itu. Menjaga keamanan, apalah itu dan sebagainya. Itu aja. Lalu upaya apa nih yang udah Bapak lakuin untuk bela negara? Salah satu upaya yang saya lakukan adalah berjuang untuk kebebasan untuk merdeka lah. Maksudnya merdeka dalam hal merdeka untuk diri sendiri, maksudnya dalam hal tidak tergantung pada aturan-aturan yang aturan yang membuat kita lalai akan tugas-tugas kita untuk menjaga negara itu. Oke Pak, selanjutnya nih, menurut Bapak penerapan nilai-nilai bela negara yang udah Bapak sebutin tadi itu penting atau enggak sih? Lalu alasannya itu kenapa ya Pak ya? Menurut saya itu sangat penting, biar kita sebagai warga negara yang baik bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh negara itu tersendiri. Itu aja. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya udah mau diwawancarain. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Hasan. Saya Fahriza Putri Salsabila. Kami dari Prodi S1 Manajemen di UPN Veteran Jakarta ingin mewawancarai Bapak, bersedia Pak? Sebelumnya nih Pak, saya ingin bertanya mengenai konsensus yang UUD 1945. Menurut Bapak bagaimana tanggapan mengenai pernyataan masyarakat tentang hukum di Indonesia yang dinilai tumpul ke atas dan tajam ke bawah Pak? Menurut Bapak gimana? Oh ya memang kenyataannya seperti itu. Mungkin kan nggak mungkin masyarakat menilai suatu hukum yang terlihat oleh mata kepalanya sendiri dan kenyataannya seperti itu. Ya emang pernyataan dari masyarakat itulah yang kenyataan yang terjadi, karena memang si pemimpin itu tidak bisa menghukum tegas apa yang sudah terlihat dan apa yang sudah disaksikan oleh hukum itu sendiri, sehingga kadang dikarenakan orang yang terkena hukum itu mempunyai kekuasaan, mempunyai jabatan tinggi, sehingga itulah yang dinamakan
hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak apakah tindakan golput dalam pemilihan umum itu menentang sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Ya, secara hukum tadi mungkin ya bertentangan, karena kita di satu negara itu membutuhkan sosok pemimpin, sedangkan wajib kita mengadakan suatu pemimpin itu untuk menjaga jalinan keseluruhan rakyat tersebut. Kalau tidak ada pemimpin, ya mungkin kita negara akan kacau. Dan golput itu sendiri itu memang baik di negara maupun di agama tidak dibenarkan, karena ada suatu keterangan kita membuat satu pimpinan itu suatu kewajiban. Jadi golongan yang golput itu terkena, berarti kewajibannya itu tidak dijalankan dengan secara benar, karena suatu negara, suatu kampung, segala macam, apabila tidak ada pemimpin, seperti rumah yang tidak mempunyai cahaya, akan gelap gulita dan akan menjurus ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu mungkin. Oke, baik, makasih Bapak atas waktunya. Makasih Pak atas jawabannya dan waktunya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa semester 1 manajemen dari UPN FIJ Pak. Nah, kami ada tugas untuk mewawancarai masyarakat sekitar UPN untuk tugas pendidikan bela negara Pak. Iya Pak, sebelumnya nama saya Asdiana Fitri Rai. Sorry, siapa? Asdiana Fitri Rai Pak. Panggilannya? Boleh Diana Pak. Diana ya. Pak. Yang satu? Nama saya Kamilia Hana Sajida, Bapak bisa panggil saya Kamil. Kamil ya. Kamil ya. Kalau untuk Bapak sendiri Nama saya Rajib Al-Nujud. Oke, Pak Rajib. Akrab disapa Bung Rajib. Oh, Bung Rajib. Oke, jadi Pak. bisa dipanggil Bung aja biar lebih. Kalau umur, pekerjaan dan kesibukannya? Kesibukan saya sekarang lagi merintis media nalar. Ya. Salah satu media yang pengen saya besarkan lah kira-kira ya. Pak. Pengen saya jadikan sebuah, ya harapannya bisa menjadi perusahaan media nantinya. Terus saya masih kuliah sebetulnya dan lagi menunggu jadwal sidang. Oh, boleh tahu di mana Pak? STF Sadra, Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra. Oh iya Pak. Langsung aja ke pertanyaannya boleh Pak? Jadi menurut Bapak nih Pak, apa ciri khas atau jati diri bangsa Indonesia itu Pak? Salah satu banyak sebetulnya ciri khas yang ada di bangsa ini ya. Pertama misalkan pluralistik. Pluralistik itu salah satunya misalkan tergambar bahwa kita tidak hanya satu warna atau tidak hanya satu suku atau tidak hanya satu keyakinan yang bermukim, tapi itu beragam. Ya kan? Itu salah satu ciri khas sebetulnya ketika kita bicara tentang Indonesia. Beda ketika kita bicara dalam konteks Asia misalkan Timur Asia, beda ketika kita bicara tentang Iran, beda ketika kita bicara Timur Tengah lah pokoknya itu mau satu warna doang. Nah sementara di Indonesia ini uniknya karena dia beragam. Tapi satu hal sebetulnya yang paling unik lagi adalah sistem gotong royong. Oh iya Pak. Ini umum kita dengarkan sistem gotong royong. Ini sangat menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia. Selain daripada itu ada juga sebetulnya poin tambahan atau poin yang cukup mendasar juga bagi keunikan bangsa ini adalah keramahan. Iya benar. Nah itu ya, keramahan itu paling ringkasnya ya. Iya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Sebagai warga negara Indonesia, bagaimana sih perasaan Bapak jika ciri khas yang tadi sudah Bapak sebutkan itu tuh mulai terlupakan gitu oleh warga negara Indonesia itu sendiri? Dan menurut Bapak gimana cara menangani hal itu? Kalau soal tanya masalah perasaan ini lebih sakit ketimbang ditinggalkan seorang pacar sebetulnya. Jadi bicara soal itu karena ini bisa menjadi katakanlah salah satu ciri khas atau menjadi karakter bagi bangsa kita yang kemudian menjadi diferensia atau pembeda bagi bangsa lain atau negara lain. Lalu kemudian ketika ini dilupakan tentu akan sangat sakit. Kenapa sakit? Bahaya sebetulnya. Ya kan? Bahaya. Karena bayangkan misalkan ketika sistem kita gotong royong itu kan misalkan kan kehidupan kolektif, satu sama lain membantu, bahu membahu.
Nah, ketika misalkan ini terlupakan, maka kita akan individualistik, lo gue. Itu bahaya sebetulnya. Konsekuensinya panjang. Nah, ini tentu sangat menyakitkan. Kalau kita pikir-pikir sebetulnya sangat akan menyakitkan. Kedua, misalkan masalah keramahan. Kalau lu diinjak misalkan di jalan atau ditabrak di jalan, nggak ada kata maaf, sakit kan? Iya, betul. Iya kan, itu kan salah satu ciri keramahan itu, atau bisa diwujudkan dalam bentuk minta maaf, I'm sorry, ketika misalkan berbuat salah. Nah, tentu akan sangat sakit. Pertanyaan selanjutnya misalkan bagaimana kita apa yang tadi misalkan menangani persoalan itu. Ini dibutuhkan edukasi sebetulnya. Melalui jalur pendidikan lah sebetulnya teman-teman mahasiswa yang paham konteks ini bisa mengedukasikan atau memahamkan kepada rakyat, atau yang menyadarkan bahwa ini loh ciri khas kita, ini loh karakter bangsa kita. Nah, harus kita rawat karena ini menjadi pembeda. Orang ingat Indonesia, ingat keramahannya, ingat gotong royongnya. Iya kan? Nah, itu salah satu nilai plus atau nilai sangat berharga bagi bangsa kita. Itu. Oke, terima kasih Pak udah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Dan terima kasih juga untuk jawabannya Pak. Oke, sama-sama. Selamat siang Bapak. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta ingin wawancara Bapak nih terkait bela negara. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Catherine Bennett dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen, dan nama saya Lintang Lucida dari Manajemen FEB juga. Nah, sebelum mau nanya-nanya, kita mau nanya Bapak dulu nih, namanya Bapak siapa? Nama panjang, nama pendek? Nama panjang, oh, panjang juga boleh. Iya. Nama saya Sayuti Hamdani, panggilan Sayuti. Kesibukan Bapak saat ini apa tuh? Saya tugas utamanya di masjid, jadi imam di sini. Kemudian kalau selain tugas di sini, saya kan tutor online di UT. Ya, UT. Oke, Pak, kita mulai aja ya Pak ke pertanyaan utamanya. Bapak tahu nggak sih bela negara itu apa? Menurut Bapak bela negara itu apa, Pak? Bela negara itu satu usaha ya dari setiap warga negara yang ada di NKRI ini untuk melakukan pembelaan terhadap negaranya, yang dimana dalam kapasitas masing-masing tentunya kan, karena sekarang ini kita sudah dalam situasi kondisi merdeka. Tentu konsep bela negara itu kan itu tergantung kapasitas kita masing-masing. Kalau kita jadi dosen, untuk bela negara itu dengan menjalankan profesi kita sebagai dosen dengan sebaik-baiknya, itu bela negara. Sebagai mahasiswa tentu dengan menjalankan kewajiban, tanggung jawab sebagai mahasiswa dengan sebaik-baiknya, itu termasuk bela negara. Itu ya, kecuali mungkin dalam situasi di mana memang semua warga negara dituntut untuk mengangkat senjata, seperti ketika para pejuang kita merebut kemerdekaan, itu bela negara dalam perspektif fisik militer begitu. Ya. Jadi konsep bela negara itu sendiri nggak selalu militer ya Pak ya? Ya, bisa dari jasa-jasa kita yang kita lakuin di sekitar kita. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita kan tahu negara kita ini punya semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tetapi walaupun kita memiliki semboyan ini, masih merak namanya rasisme nih Pak di Indonesia. Nah, pertanyaannya bagaimana tanggapan Bapak tentang itu, dan apakah rasisme tersendiri itu sudah menjadi contoh yang baik untuk hal terkait semboyan kita, jadi hubungannya? Ya, rasis itu sebenarnya bukan hanya permasalahan bangsa kita ya. Kalau kita lihat hampir sekarang di beberapa negara, bahkan negara yang maju seperti di Eropa, Amerika, itu juga punya permasalahan yang sama, yaitu tentang rasis. Bahkan kan kalau kita ngelihat di olahraga pun sudah menjurus ke sana ya. Makanya setiap sebelum penyelenggaraan sepak bola atau apa, itu selalu digaungkan simbol-simbol no rasis itu, karena memang kita sebagai manusia itu Allah ciptakan itu berbeda-beda, tetapi tujuan kita sama. Tidak ada kulit hitam, kulit putih, atau suku A, suku B. Jadi kita ini masing-masing punya karakteristik dan punya kemampuan masing-masing yang bisa
berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tentu rasis ini tidak boleh ada tempat, karena memang rasis pertama itu adalah iblis ketika di surga ya, rasis terhadap Adam, dan itu tidak boleh terjadi di kita. Kemunduran, artinya sebuah kemunduran lah kalau zaman modern ini masih kita berbicara tentang rasis, membeda-bedakan makhluk Tuhan gitu. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak nih, apakah Bapak ini udah melaksanakan kerukunan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekitar? Ya, berbicara kerukunan sebenarnya kita nggak usah muluk-muluk. Ya, bagaimana menjaga rumah besar Indonesia ini ya cukup mungkin kita mulai dari lingkungan kita terdekat. Kalau seperti kita di sini ya, ada satu contoh menarik. Kita masjid, setiap hari Minggu di samping masjidnya ada gedung yang dimana dari dulu setiap minggu itu dipakai untuk acara perayaan atau acara apa namanya ibadah dari agama lain Kristen. Ya, ini sudah berlangsung lama dan itu tidak ada masalah. Ketika kita di masjid sedang melaksanakan hari raya besar, kita seperti Idul Fitri, Idul Adha, kemudian bertepatan dengan peribadatan mereka dengan toleransi tidak melaksanakan itu. Itu salah satu contoh real ya, yang kita bisa laksanakan sehingga tidak pernah terjadi gesek-gesekan antar perbedaan pemeluk agama lain di sini ya. Gitu. Ya, alhamdulillah di sini bukti tidak pernah terjadi permasalahan karena memang kita saling menghargai ya. Itu kerukunan. Jadi saling memahami ya Pak? Saling memahami, saling menghargai ya. Kita masing-masing punya tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian gitu. Oke, jadi itu aja Pak pertanyaan dari kita. Makasih banyak ya Pak udah mau diwawancara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaria Salvador Tabawo dengan NIM akhir 132. Dan saya Fabian Anggi Franklin Lumaraja dengan NIM akhir 134. Oke, hari ini kami bersama dengan narasumber ingin bertanya sedikit mengenai bela negara. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Bintang Mahaputra Naraya Rabani. Saya seorang pelajar. Keseharian saya hanya belajar dan juga mengerjakan tugas. Oke, baik. Saya mau nanya nih Kak, apakah Kakak tahu apa itu bela negara? Terus menurut Kakak bela negara itu apa sih? Bela negara menurut saya itu merupakan suatu konsep dari diri kita untuk melakukan suatu tindakan membela, di mana kita melakukan suatu tindakan untuk mencegah atau mempreventif dari ancaman yang akan datang dari luar. Oke, baik. Oke, baik Kak. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Kak. Kakak kan sebagai pelajar nih. Nah, upaya apa yang udah Kakak lakukan dalam kegiatan bela negara ini? Upaya yang telah saya lakukan, seperti saya pernah melakukan siskamling, menjaga keamanan sekitar, lalu membuang sampah pada tempatnya, menaati norma-norma yang ada di masyarakat. Siap, makasih Kak. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke Kak, terus saya mau nanya lagi Kak, menurut Kakak itu penerapan nilai-nilai bela negara itu penting nggak sih? Terus alasannya kenapa sih kalau penting? Penerapannya itu penting sih, karena kalau kita tidak menerapkan bela negara, maka siapa lagi yang mau menerapkan selain kita? Lagi pula kita sebagai warga negara juga harus ikut serta dalam aktivitas bela negara. Oke, cukup segitu aja Kak pertanyaan dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktu. Oke, makasih ya Kak. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak izin kita mau wawancara, mau tanya-tanya sedikit. Sebelumnya perkenalkan aku Nurul Amalia dari Fakultas Manajemen sama temen aku Santika Amelia. Nah, di sini kita mau tanya-tanya sedikit nih Kak tentang bela negara. Pertama-tama aku mau nanya dulu nama, umur sama kesibukan kakak sekarang. Kalau nama aku Cecilia, umur 19 tahun. Kalau kesibukan masih kuliah. Jadi pertama-tama aku mau nanya nih ke kakak. Menurut kakak ciri khas atau jati diri dari bangsa Indonesia itu apa sih kak? Kalau yang biasa itu kan kalau jati diri itu biasa udah belajar dari PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Nah kalau dari jati diri Indonesia itu adalah keberagaman budayanya dan adat mereka. Jadi gimana bangsa Indonesia itu bisa menyatukan adat dan budaya jadi dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ditanya sama teman aku. Oke kak. Jadi pertanyaan selanjutnya ini gimana sih kalau perasaan kakak sebagai warga negara kalau identitas negara seperti yang tadi kakak sebutin kan, misalkan ada istiadat itu diupain oleh warga negara Indonesia sendiri. Terus kira-kira ada nggak solusi dari kakak untuk menangani masalah ini? Mungkin sedih ya, karena kan kita tahu sekarang kan era globalisasi ini ya. Semua budaya bisa ditampilkan dari melalui digital yang bisa cuma dari sentuhan HP aja. Nah, mungkin kalau dari solusi dari saya ya dipertingkat dari mentalnya ya. Gimana masih mau meningkatkan budaya yang ada dari turun-temurun begitu. Oke, baik, terima kasih kak. Sama-sama. Segitu aja sih kak pertanyaan dari kita. Makasih juga kakak udah luangin waktunya buat ditanya-tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta ingin mewawancarai Ibu sebentar, meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara terkait bela negara. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya Catherine Bennett. Nama saya Lintang Lucida. Saya Nurul Amalia. Oke, sebelum wawancara kami ingin menanyakan nama Ibu. Ibu Ida. Sekarang kesibukannya apa Bu? Ibu jualan di warung nasi. Baik. Oke Bu, lanjut aja ya Bu ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu, bela negara itu apa sih Bu? Sikap kita sebagai warga negara untuk membela negara dengan contohnya membeli produk dalam negeri, mentaati peraturan yang berlaku. Oke. Jadi setiap warga negara butuh bela negara ya Bu? Iya. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih Bu. Bagaimana tanggapan Ibu tentang pernyataan masyarakat atau pemikiran masyarakat tentang hukum di Indonesia yang masih tajam ke bawah tapi tumbuh ke atas? Menurut saya, hukum di Indonesia sudah cukup adil kepada masyarakat, baik peninggi negara dan juga kalangan bawah. Jadi Ibu tidak setuju dengan pernyataan masyarakat ya? Jadi sudah adil hukumnya? Pertanyaan Oke Ibu, pertanyaan yang ketiga itu gimana sih? Apakah menurut Ibu tindakan golput yang dalam pemilu itu merupakan menentang sila keempat? Ya, tidak baik karena kita tidak menggunakan hak kita untuk memilih pemimpin negara. Karena suara kita sangat penting untuk menentukan pemimpin yang nantinya dapat memimpin negara. Oh, jadi Ibu anti golput ya? Betul. Berarti nanti pemilu 2024 kita pilih ya Bu, wajib pilih, jangan golput. Siap. Oke, terima kasih ya Bu udah mau Iya, diwawancara. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari mahasiswa S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta ingin wawancara seputar bela negara. Nah sebelum itu perkenalan dulu, nama saya Kamilia Hana Sajidah. Nama saya Fariza Putri Salsabila. Nama saya Diana Fitri Rai. Langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Menurut kamu bela negara itu apa sih? Kalau menurut saya sebagai seorang pelajar di SMA dekat sini, jadi menurut saya kalau bela negara itu adalah mungkin lebih ke arah upaya warga masyarakat itu membela negara itu sendiri atau negara Indonesia
kan karena kita orang Indonesia, kita juga harus membela negara kita, dalam konteksnya di sini bela negara. Jadi menurut saya adalah upaya para masyarakat untuk membela negara Indonesia dengan mempertahankan keragaman di Indonesia. Dan juga ketika kita membicarakan tentang bela negara, itu pasti di benak kita hal-hal yang berat kan, kayak misalnya para pahlawan yang membela negara. Tapi sebenarnya menurut saya sendiri, bela negara itu nggak harus selamanya itu berperang atau ya intinya dengan tumpah darah seperti itu. Namun bisa juga dengan kita sebagai pelajar itu belajar, karena dengan belajar sendiri itu adalah salah satu contoh bela negara oleh saya sendiri kayak gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana menurut kamu terhadap kasus rasisme yang masih terjadi di Indonesia, dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika? Kalau dari pengalaman saya, dan ini sifatnya lebih ke arah pengalaman, jadi kalau kasus rasisme itu masih banyak terjadi di Indonesia. Walaupun sebenarnya undang-undang sendiri itu udah melarang yang namanya rasisme, dan itu ditekankan di setiap sekolah, bahkan di universitas sekalipun. Jadi sebenarnya kasus rasisme itu cara nggak sadar juga banyak terjadi. Contohnya kayak ngatain warna kulit, atau wah lu kayak putih atau hitam, atau mungkin yang lebih banyak itu kayak orang-orang yang Chinese ada di Indonesia itu banyak juga yang dirasisin. Walaupun dalam konteksnya mereka lebih ke arah yang sisi positif, namun mereka tetap menganggap suku-suku ini sesuatu yang berbeda dari kita. Padahal kita semua diajarkan untuk menjadi suatu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya kasus rasisme itu masih banyak. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu, apakah kamu sudah melaksanakan kerukunan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI di lingkungan sekitar? Baik, jadi kalau untuk pertanyaan itu, berdasarkan pengalaman saya lagi, itu saya sudah berusaha untuk melakukan itu, untuk menjaga kerukunan seperti yang di konteks awal, yaitu bela negara, dengan berusaha seperti belajar, dengan tidak rasis juga kepada perbedaan-perbedaan di lingkungan sekitar saya, dan juga dengan mengedukasi mungkin teman-teman saya yang emang masih melakukan hal itu dan dianggap wajar atau dinormalisasikan oleh mereka. Jadi itu tindakan saya yang baru saya lakukan, dan mungkin akan mengimprovisasinya di kemudian nanti. Baik. Oke, terima kasih ya atas ketersediaannya buat diwawancara. Terima kasih, Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dari program studi manajemen. Kita izin mau nanya nih sedikit tentang bela negara. Mungkin pertama boleh kenalin dulu namanya siapa, umurnya berapa, terus pekerjaan sekarang apa? Ya, perkenalkan dulu, aku namanya Afif dan aku baru 16 tahun. Aku sekarang siswa di SMAN 34, masih kelas 11. Pertama kita mau nanya dulu nih, kamu tahu nggak sih tentang bela negara? Bela negara itu apa? Menurut aku tuh bela negara apa ya? Kayak rasa cinta tanah air gitu. Kayak aktivitas-aktivitas yang menunjukkan kalau lu cinta tanah air. Dan ini bisa kayak membantu Indonesia untuk berkembang dan ya lain-lain gitu lah. Oke, jadi upaya apa sih yang udah kamu lakuin untuk membela negara Indonesia? Kalau sebagai pelajar ya cuma belajar yang benar aja lah, biar misalkan di masa depannya bisa memberi balik gitu ke bangsa Indonesia untuk ya gitu lah, memberi balik ke bangsa Indonesia. Menurut kamu penerapan bela negara itu penting nggak sih? Terus juga alasannya itu kenapa? Menurut aku ya penting lah. Tapi alasannya kayak kalau kita ngelakuin bela negara, kita rasa kayak lebih satu nggak sih? Kayak lebih ngerasa kalau kita tuh warga Indonesia. Ya jadi kita nggak bertengkar satu sama lain, bisa memecahin masalah yang di luar gitu. Oke, begitu pertanyaan. Terima kasih.
Halo, selamat sore Ibu. Sore. Kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Prodi Manajemen. Saya Reza Saputra. Saya Fabian Angge Franklin Meraja. Saya Zaria El Salvador Tagaul. Jadi kita di sini mau wawancara Ibu tentang bela negara nih untuk pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan bela negara. Nah, sebelum itu coba Ibu perkenalkan nama Ibu, umur sama kesibukan Ibu hari ini itu apa aja? Halo, nama saya Ibu Fitriani, umur 32 tahun, pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga. Saya mulai nanya Ibu ya. Ibu tahu tentang apa itu bela negara? Nah, kalau misalkan Ibu tahu, menurut Ibu atau menurut pandangan Ibu, bela negara itu seperti apa sih? Salah satunya kewajiban warga negara dalam menjaga pertahanan dan ketahanan negara kita ya. Oke, baik Ibu. Terus saya mau nanya Bu, menurut Ibu itu ciri khas atau jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa sih? Salah satunya ada batik, wayang, nasi padang, sama tari-tarian kali ya. Iya. Terus gimana nih menurut Ibu jika tadi ciri khas yang udah Ibu sebutin itu dilupakan sama warga negara Indonesia? Pasti sedih ya, soalnya itu keunikan yang dimiliki Indonesia. Jika dilupakan, Indonesia akan kehilangan ciri identiknya yang bisa membedakan Indonesia dengan negara lain. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya sudah mau diwawancarai. Terima kasih banyak Ibu. Terima banyak Bu. Nah, jadi itu guys, kita udah wawancara 6 narasumber berbeda. Kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya mahasiswa, harus lebih peduli, sadar diri, dan terbuka terkait bela negara untuk memajukan NKRI. Dadah!